Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Abu Ankafa. Dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju sekolah Al-Azhar, tepatnya di SMP Al-Azhar 41 Sumarekon Serpong, untuk melatih eskul pencaksilat Al-Azhar Seni Bela Diri. Dan di perjalanan ini ada beberapa hal yang terpikirkan mengenai latihan pencaksilat yang umumnya di sekolah-sekolah. Yang utama yang terpikirkan adalah sekarang ini kan event-event prestasi itu banyak banget ya. Insya Allah ini aja dalam 1 tahun ini murid-murid saya di SMP Al-Azhar 41 ini akan ikut pertandingan yang ketiga kalinya dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun pelajaran ya. Dari semester 1 sekarang semester 2 ini yang insya Allah pekan depan yang ketiga kalinya mereka akan ikut pertandingan pencaksilat. Dan sebenarnya juga eventnya itu bisa lebih banyak lagi yang bisa diikutin, baik itu yang di Indonesia atau juga ada event yang terbuka bisa diikutin di Singapura, di Malaysia. Jadi sekarang memang ajang untuk meraih prestasi itu banyak banget. Kalau dibandingkan di masa waktu saya sekolah dulu, itu maksimal paling waktu saya sekolah di sekitar akhir tahun 2000, menjelang tahun 2000 lah. Saya lulus SMA tahun 1999. Waktu itu pertandingan paling banyak hanya 2 kali dalam 1 tahun. Tidak banyak yang menyelenggarakan pertandingan. Itu 2 kali, biasanya juga kampus-kampus yang ngadain, seperti UNJ, Jayabaya, itu mereka rajin ngadain pertandingan waktu itu. Atau juga ditambah juga pertandingan seleksi wilayah yang diselenggarakan oleh IPSI. Misalnya IPSI Jakarta Selatan, IPSI Jakarta Pusat, itu juga mungkin 1 kali dalam setahun ngadain waktu itu. Tapi sekarang dalam 1 bulan ini bisa 2-3 event gitu yang di wilayah yang berdekatan. Apalagi sekarang untuk masuk ke sekolah itu ada namanya jalur prestasi. Jadi siswa-siswa yang berprestasi di luar intrakurikuler, misalnya berprestasi di pencaksilat ataupun di kegiatan lainnya, bisa mendapatkan kemudahan untuk masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Jadi ini sangat penting untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kondisinya sekarang event prestasinya banyak, tapi sesi latihannya berkurang. Dulu waktu kami masih sekolah, kami bisa latihan minimal 3 kali dalam 1 pekan. 3 kali, 2 kali. Eskul kami di pencaksilat 2 sesi per pekan, ditambah 1 sesi latihan di pusat perguruan. Jadi misalnya saya waktu dulu di Al-Azhar Pusat 2 kali dalam sepekan latihan di eskul, hari Selasa, Jumat atau Rabu Jumat saya lupa. Jadi 2 kali dalam sepekan latihan eskul, ditambah hari Ahadnya latihan di pusat Al-Azhar Seni Bela Diri, itu di Masjid Agung Al-Azhar. Jadi bisa 3 kali dalam 1 pekan untuk latihan. Dan itu juga masih kurang gitu. Masih kurang untuk bisa meningkatkan kemampuan. Jadi mau nggak mau menjadi suatu kewajiban kalau mau berprestasi zaman dulu itu harus menambah sesi latihan. Jadi paling nggak jadi syarat wajib untuk latihan sendiri di rumah. Ada bunyi sebentar. Saya mau ngecek dulu nih. Ini handphonenya masih nyala apa enggak? Kadang udah ngomong banyak-banyak ternyata handphonenya mati. Masih menyala. Sip. Lanjut. Nah,
Jadi kalau dulu kita mau berprestasi dengan ajang prestasi yang sedikit, itu pesertanya kan banyak ya. Dalam satu event itu peserta banyak. Misalkan dalam satu kelas, saya dulu main di kelas E atau kelas F. Itu untuk mendapatkan medali yang pesertanya dalam kelas yang sama mungkin bisa lebih dari 15 orang, 16 orang. Jadi bisa 3-4 kali bertanding gitu, baru dapat medali, dan itu sistemnya gugur. Kalau kalah di di babak penyisian ya udah out gitu. Kalau sekarang udah pertandingannya banyak, konsep pertandingannya juga yang sekarang rame ini, belakangan rame ini konsepnya ya pemasalan atau misalnya bagan 4. Jadi walaupun kalah pun akan dapat medali gitu. Jadi mendapatkan prestasi sebenarnya memang peluangnya jauh lebih besar, tapi sesi latihannya berkurang. Salah satunya eskul pencaksilat, apalagi di tempat saya melatih, hanya satu kali dalam satu pekan. Ya, 1 kali dalam 1 pekan. Dan durasi latihannya juga yang idealnya adalah 2 jam, tapi karena alasan ini dan itu, dan kondisi anak-anaknya juga yang masih perlu dikondisikan, efektif mungkin hanya 1 jam, 1,5 jam untuk latihan. Saya nggak tahu apakah kondisi ini juga terjadi di sekolah-sekolah lain di luar sekolah Al-Azhar. Tapi kalau misalnya iya, ini perlu diperbaikin. Yang memperbaiki siapa? Semuanya. Muridnya, orang tuanya, pihak sekolahnya, semuanya harus turut andil dalam memperbaiki latihan yang seperti ini. Latihan yang sesinya sedikit tapi ingin mendapatkan prestasi banyak. Sekolah harus bisa menyediakan sesi latihan tambahan kalau memang serius mau menjadikan murid-muridnya berprestasi, khususnya dalam pencaksilat. Orang tua juga harus mendukung, dan muridnya yang terutama harus sadar benar kalau kemampuan mereka itu tidak akan meningkat secara signifikan kalau hanya mengandalkan latihan di sesi latihan yang 1 kali dalam sepekan. Paling nggak harus setiap hari mengulang-ulang teknik-teknik yang dilatih itu agar tekniknya benar-benar mateng, benar-benar mantap. Selain fisiknya juga. Jadi kalau misalnya hanya latihan dalam 1 kali dalam sepekan, itu juga kadang ikut, kadang enggak. Kalau ikut, kadang banyak bercandanya. Ini terus terang agak-agak gimana gitu. Apalagi ini agak-agak curhat ya. Apalagi saya sebagai pelatih pengen banget melihat tuh adik-adik yang saya latih tuh benar-benar berprestasi gitu. Ada rasa kepuasan, kebanggaan kalau ketika mereka lagi bertanding, terus setelah selesai babak pertandingannya, tangannya yang diangkat oleh wasit gitu kan, itu bagi pelatih itu ada suatu kepuasan, kesenangan, kebahagiaan yang tidak akan terbayarkan oleh apapun gitu. Meskipun honor melatih itu sangat kecil, tapi kalau melihat itu, kondisi itu senang banget, bangga gitu loh kalau lihatnya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik terutama yang saya latih nonton ini, yuk semangat yuk, kalau emang mau serius dalam berprestasi, semangat deh latihannya. Tidak hanya dalam sesi latihan kita, di rumah pun coba diulang terus gitu. Luangkan waktu, wajib luangkan waktu. Nggak perlu lama, setengah jam juga cukup. Ya, minimal setengah jam cukup. Pemanasan sedikit 5 menit, kemudian 5 menit, 10 menit, terus
lakukan perulangan, misalnya tendangan depan misalnya 50 kali, 100 kali, itu nggak akan. Kalau serius mungkin 20 menit insya Allah bisa selesai kalau emang serius, tapi itu intensitasnya akan tinggi banget, dan intensitas tinggi akan menguras banyak energi, tapi juga akan melatih jauh lebih baik daripada latihan yang intensitasnya santai bisa 2 jam tapi ya intensitasnya sangat ringan. Itu lebih baik waktunya, durasi latihan sedikit tapi intensitasnya tinggi. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih bisa membuat kalian itu memiliki peningkatan kemampuan yang nantinya kemampuan itu akan sangat, astagfirullah kenceng banget motor, yang akan sangat berguna dalam pertandingan ya, sehingga nanti target prestasinya itu juga bisa tercapai. Dan juga pertandingan silat itu tidak hanya kita mencari prestasi, enggak. Bagaimanapun pencak silat khususnya kategori tanding itu adalah fight yang sangat terbuka kemungkinan untuk cedera. Jadi dengan meningkatnya kemampuan itu tidak hanya menambah peluang, memperbesar peluang kalian untuk berprestasi, tapi juga memperkecil peluang kalian untuk mengalami cedera. Nah, ini dua hal ini yang harusnya sangat penting diperhatikan. Jadi tidak hanya kita mengejar prestasi, tapi juga menjaga diri. Jangan sampai kita dapat medali emas, tapi ada cedera yang bisa berdampak berkepanjangan. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan prestasi, medalinya bagus, medali emas, kemudian juga peningkatan kemampuan, kepercayaan diri, dan fisik juga terjaga dari cedera. Jadi dalam situasi kondisi yang sesi latihannya sangat terbatas ini, mau nggak mau semuanya, pelatih, anggota latih, orang tua, pihak sekolah, semuanya harus bisa bekerja sama dalam mewujudkan apa nih, prestasi seperti apa yang ingin diraih. Kalau ingin prestasi sebesar-besarnya, mau nggak mau harus ada pengorbanan juga yang tidak kecil. Tapi memang kendalanya sekarang, kalau kita lihat KBM aja, jam pelajaran, jam belajar sekolah, jam sekolah itu biasanya sampai sore banget gitu. Anak saya masih SD aja rata-rata pulangnya jam 2:30. Itu memang sudah sangat melelahkan. Jadi Pak mesti benar-benar dicari waktunya bagaimana supaya latihannya bisa maksimal, yang nanti insya Allah juga akan berdampak pada prestasi juga yang maksimal. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah berada di menjelang sampai ke sekolah Al-Azhar. Ya mungkin itu yang bisa saya curhatkan. Ya pada bengong gitu kayak gini di mobil kan ya, dengan ngerekam apa gitu, kita membicarakan sesuatu yang mudah-mudahan sih bisa bermanfaat bagi yang menyimak ya, dengan tujuannya terus berbagi, juga memotivasi supaya kita semua bisa terus meningkatkan prestasi. Oke teman-teman, mungkin ini saya sudah sampai. Alhamdulillah saya sudah siap dengan pakaian seragam silatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Fadil Abu Ankafa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah pada makan. Ayo latihan.
Tuh. Ini latihan harusnya jam 4. Sekarang jam 4 lewat 9. Dan mereka baru makan. Makannya juga makan yang bukan makan ringan lagi. Makannya yang lumayan berat. Makan mie. Ini kalau diforsir bisa jackpot ini anak-anak. Wes lah.